Masih pulang angkatan diri yang samping. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Papua, Papua, Papua. Iya, tidak ada mahasiswa dan tidak ada siapapun di sini. Kita semua rakyat. Hari ini yang kita hadir. Sebelum kita tidak akan orasi di sini. Kami penanggung jawab dari aktivis mahasiswa dan perwakilan aktivis sudah sampaikan kami tidak akan orasi di sini. Kami langsung membacakan pernyataan sikap. Sebelum kami membaca pernyataan sikap, mungkin kawan-kawan di belakang saya bisa buka agar kita langsung membacakan sikap. Teman-teman yang di belakang tetap, tapi yang kawan-kawan yang perintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong bebaskan masyarakat sipil dan proses hukum oknum polisi pelaku tindak pidana dalam insiden pemindahan 4 Apol Papua di Sorong. Ketua Komnas HAM RI segera periksa Kapolresta Sorong dan anggotanya yang telah melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Sorong. 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia segera periksa Kapolresta Sorong dan anggotanya yang telah menangkap dan menyiksa anak JK yang masih berumur 15 tahun. 4. Kapolda Papua Barat Daya segera perintahkan Propam dan Direkskrimum Polda Papua Barat Daya untuk tangkap dan proses hukum dugaan tindak pidana, dugaan tindakan sewenang-wenang dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat di Sorong. 5. Kapolresta Sorong stop mengkriminalisasi Jance Mangkapro untuk melindungi oknum anggota kepolisian Resor Kota Sorong yang telah melakukan tindak pidana kekerasan, pengeroyokan, pengerusakan, penyalahgunaan senjata api dan tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Sorong. 6. Kami mengancam pejabat eksekutif dalam hal ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang memerintahkan aparat gabungan untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan pembuangan gas air mata dan peluru yang berorientasi mengakibatkan korban bagi warga sipil. 7. Mahkamah Agung EMA segera hentikan dan bebaskan 4 tahanan sebab sebagaimana mestinya mereka sebagai warga sipil yang menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. 8. Hentikan kekerasan di seluruh tanah Papua. 9. Hentikan penerapan militer organik dan non-organik di seluruh tanah Papua. 10. Hentikan perampasan tanah adat di Papua. 11. Hentikan investasi di atas tanah Papua dan tutup PSN di Merauke serta seluruh tanah Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan rasa bertanggung jawab dan diucapkan terima kasih. Jayapura, tanggal 2 September 2025, Korlap Umum, Julianus Bunai, Wakorlap, Solvin Meka dan Yehuda Pigome. Penanggung jawab, Kamus Bayake, BEM USTJ, BEM FKIP Uncen, Darki Orang Mabin, Habel Fawak, Ronial Mirin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Tanah Papua, saya Fritz Ramandei, Kepala Perwakilan. Saya ingin memberitahu bahwa terhadap kasus Sorong sudah saya bertemu 4 tahanan. Saya juga tim saya sedang bekerja di Sorong dan di Manokwari. Dan saya pastikan besok pagi saya akan melanjutkan upaya penyelidikan ke Sorong. Karena itu atas nama kemanusiaan yang sama, mari kita merawat hak atas rasa aman. Saya minta setelah ini seluruh rakyat Papua yang ada di sini, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk kembali dengan tertib kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita mencintai perdamaian, karena hanya jalan damai
kita akan menemukan simpati dan kita menemukan kemenangan. Ini yang ingin saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya pastikan besok pagi saya akan melanjutkan penyelidikan kedua ke Sorong dan Manokwari. Shalom. Sebagai lembaga negara, kami menyampaikan terima kasih kepada kami sudah menyampaikan yang berikut dalam kasus Sorong itu tim Komnas sedang bekerja. Dan saya sudah bertemu mereka berempat sebelum mereka kembali. Dan apa yang mereka sampaikan sebenarnya sudah saya juga sudah sampaikan. Tuntutan soal nanti misalnya kita keterangan pihak kepolisian atau itu ada perintah Pak Kapolri. Kapolri juga sudah memerintahkan, Presiden juga sudah memerintahkan untuk meminta keterangan semua pihak termasuk polisi. Jadi permintaan soal minta keterangan Kapolda, Papua Barat Daya, Satu komando, jalan satu-satu. pasti Jalan kami akan satu komando. minta keterangan Jayapura Kota, termasuk melihat jalan sama-sama. termasuk korban yang berada di Mungkin informasinya begitu. tim saya sedang bekerja Sekian. di Manokwari. Gitu. Terus saya ingin mengapresiasi kepada semua Jangan lupa aktivis, sampah-sampah teman-teman yang mahasiswa, karena kehormatan mahasiswa itu satu, tempat yang kita sudah duduk memperjuangkan HAM, jangan melanggar HAM, bisa angkat. dan memperjuangkan demokrasi harus membuat orang semua menikmati demokrasi di sini. Saya pikir itu. Di bagian dalam investigasi Komnas HAM, itu akan menjadi bagian dari investigasi Komnas HAM. Jadi tim saya masih bekerja di tim itu sekarang sedang bekerja di Manokwari. Nah, karena sebelumnya saya mimpin tim ke Sorong. Jadi satu tim itu sedang ada di Manokwari. Besok pagi saya akan ke Sorong. Besok pagi saya akan ke Sorong untuk melanjutkan penyelidikan pemantauan terhadap kasus yang terjadi di Manokwari. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dan kita harap ini yang baik. Karena itu semua kita akan minta keterangan, kita akan cek pemindahan 4 tahanan ini atas dasar apa? Itu. Atas dasar apa? Sehingga kan pemindahan tahanan ini kan pasti, jadi di polisi ini kan sudah selesai nih. Saya ingin mengatakan bahwa di polisi sudah P21, sudah pelimpahan. Sekarang kan mau proses sidang. Itu ada di kejaksaan. Nah, pemindahan tahanan ini tentu persetujuan Mahkamah Agung kan? Itu, untuk proses sidang. Jadi kita akan cek ini pemindahan atas dasar apa. Itu yang Komnas HAM akan datang ke sana. Gitu. Jadi terhadap kasus-kasus kekerasan, tentu Komnas HAM secara nasional kami memiliki concern untuk periksa. Jadi tim di nasional sedang memeriksa beberapa kasus di daerah yang lain. Jadi untuk kasus Sorong dengan Manokwari sedang kami periksa, sedang kami lidik. Dan tim itu dipimpin langsung oleh saya sebagai kepala pengadilan. Termasuk yang sedang meninggal di Manokwari itu kami sedang lidik. Sorong ini kami akan melanjutkan, yang besok pagi saya mimpin tim ke Sorong lagi. Penegasan untuk aparat keamanan sendiri, Ketua Komnas. Tentu kami akan saya pastikan kami akan minta klarifikasi Kapolres, Kapolda sama Kapolres. Pasti, itu pasti. Nah, karena ini sudah ada perintah Presiden, ada perintah Kapolri, kami akan minta keterangan. Masa ini bisa menunjukkan bahwa kekerasan itu bukan jalan. Dan kekerasan di mana-mana itu tidak akan mendapat ruang dalam seluruh mekanisme hak asasi manusia. Di seluruh mekanisme hak asasi manusia itu kekerasan tidak akan mendapat tempat. Karena itu memperjuangkan HAM jangan menabrak HAM dalam mekanisme HAM kita. Kita pasti tahu. Nah itu ini gerakan solidaritas yang menurut saya ini gerakan moral yang penting, strategis untuk mengkampanyekan pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan Komnas di Papua, saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang hari ini menjadi koordinator untuk gerakan moralnya. Dan aparat kepolisian, saya juga minta untuk dalam setiap aksi-aksi seperti begini harus bisa diwadahi. Nah kita juga ingin minta kita punya lembaga-lembaga representatif seperti DPR, MRP. Situasi seperti begini mereka harus hadir dan bisa memediasi ini untuk menyampaikan aspirasi secara baik. Itu penting. Kan orang hanya mau menyampaikan aspirasi, masa tidak bisa diterima? Karena itu kita minta, sekali lagi saya minta kepada pimpinan DPRP atau pimpinan DPRD di seluruh 6 provinsi di tanah Papua untuk bisa menerima aspirasi. Orang hanya mau menyampaikan aspirasi. Ingat, penyampaian aspirasi itu bagian dari
demokrasi dan lembaga politik itu DPR. Kebebasan menyampaikan pendapat itu hak asasi manusia. Nah, negara, Komnas HAM, DPR, polisi sebagai lembaga-lembaga negara kita berkewajiban secara konstitusi untuk bisa memfasilitasi penyampaian aspirasi. Kalau kita tidak mau ada gesekan seperti itu. Tapi kami juga minta, Komnas HAM juga minta hindari gerakan anarkis. Jangan mencontohi kasus-kasus yang terjadi di tempat lain. Saya pikir itu. Oke. Wah. Baik. Kepada seluruh rakyat Papua yang ada di ujung-ujung, di tembok-tembok, di atas rumah, makan, tidur, bangun di atas tanah Papua, dan kawan-kawan yang ada berdiri di pojok-pojok sana, kawan-kawan yang ada di balik, teman-teman TNI Polri, sebagai rakyat yang tertindas, rakyat yang merasakan penindasan, saya mengajak untuk mengangkat simbol perlawanan rakyat tertindas. Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup pelajar! Hidup! Hidup Dewan Gereja! Hidup! Hidup NFB! Hidup! Hidup Gempar! Hidup! Hidup KNPB! Hidup! Hidup FIMP! Hidup! Hidup FNMPP! Hidup! Hidup MAIP! Hidup! Hidup WPNCL! Hidup! Hidup WPNA! Hidup! Hidup WPA! Hidup! Hidup TPNPB! Hidup! Wah. Kepada rakyat pejuang, kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa, terima kasih banyak atas panggung rakyat yang kawan-kawan ciptakan di AB Lingkaran Port Numbai. Hari ini adalah panggung rakyat yang diciptakan oleh rakyat, lahir dari kesadaran rakyat. Politik Papua Merdeka juga milik rakyat. Sah atau tidak? Sah! Sah atau tidak? Sah! Papua Merdeka milik rakyat. Sah atau tidak? Sah! Sah atau tidak? Sah! Wah. Hari ini saya mewakili kawan-kawan yang lain dari beberapa gerakan yang tadi rakyat sudah gaungkan nama-nama mereka, beberapa organisasi perjuangan Papua Merdeka tadi. Saya mewakili kawan-kawan mereka terkait dengan isu hari ini. Kami akan membacakan statement beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, menyangkut dengan 4 aktivis NFB. Kami mendesak kepada negara Republik Indonesia untuk segera bebaskan 4 tahanan politik tanpa syarat. Tanpa syarat. Sebab pasal makar adalah salah satu stigma buruk yang dikhususkan kepada orang Papua. Hapus pasal makar. Hapus pasal makar. Hapus pasal makar. Karena 4 aktivis mereka masuk ke penjara karena tuntutan rakyat Papua, karena politik rakyat Papua, karena hak hidup rakyat Papua. Itu sah. Itu yang pertama, bebaskan tanpa syarat. Yang kedua, kepada militer Republik Indonesia, hentikan prakondisi trauma kepada rakyat Papua di seluruh tanah air. Yang ketiga, bebaskan seluruh tahanan politik bangsa Papua Barat yang ditahan dari sejak 61 sampai dengan hari ini, tahun 2025, yang masuk penjara karena hanya gara-gara Papua Merdeka. Yang kelima, kami mendukung seluruh gerakan perjuangan dan rakyat bangsa Papua Barat. Kami mendukung terkait surat dialog, surat perlindungan yang dimasukkan oleh aktivis NFB kepada negara Republik Indonesia, bahwa
untuk segera melakukan perundingan antara Indonesia dan pemimpin Papua Barat. Itu adalah merupakan isu tunggal yang membuat sampai aktivis Papua, 4 aktivis Papua Merdeka ditangkap. Jadi kami rakyat Papua secara terbuka juga mendukung perundingan harus segera dilakukan demi hak nasib, penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua. Itu yang kelima. Yang keenam, dalam forum terbuka hari ini, selain rakyat Papua mendesak kepada negara Republik Indonesia, saya minta untuk kepada rakyat, mahasiswa, dewan gereja, dan organisasi-organisasi yang ada segera mendesak Forkopimda Yabai Sembut untuk segera buka dan mengorganisir emosi rakyat untuk mendesak pembebasan terhadap 4 aktivis kawan-kawan kita yang ditahan di Makassar dan pulangkan kembali ke tanah air. Kalau tidak, rakyat akan amarah dan rakyat akan turun ke jalan. Terima kasih. Mungkin itu sebagai aktivis.